Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Irma Yuli Zakaria di channel ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa channel ini akan selalu mengulas seputar Universitas Terbuka Indonesia dan juga tentang sistem perkuliahan yang ada di dalamnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk like maupun subscribe channel ini agar kedepannya channel ini terus dan memberikan manfaat untuk semua orang. Nah, yang pertama aku ingin bilang bahwa tak ada kata terlambat untuk memulai hal yang bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita simak bersama-sama mengenai fakultas dan program studi apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sesuai dengan judul atau thumbnail yang ada di YouTube channel saya ini, semua akan saya bahas isi di dalam katalog. Nah, di dalam katalog ini tersedia beberapa fakultas dan program studi yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Universitas terdiri dari 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau disingkat dengan FEB. Dan yang kedua yaitu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik atau biasa disingkat dengan FHISIP. Dan juga fakultas yang berikutnya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Dan jurusan yang terakhir adalah fakultas yang terakhir adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu, program studi apa saja yang ada di dalamnya? Mari teman-teman dengarkan apa yang saya bahas. Oke, maaf ya teman-teman, kali ini saya sambil membaca katalog karena untuk mengingat satu persatu jurusan maupun program studi yang ada di dalam fakultas itu sangatlah banyak ya teman-teman. Jadi itu akan sangat menyulitkan saya. Oke, mari saya mulai dari fakultas yang pertama yaitu Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau disingkat FEB. Nah, di fakultas ini terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan Ekonomi Pembangunan yang terdiri dari program studi Ekonomi Pembangunan S1, lalu program studi Ekonomi Syariah untuk jenjang S1 juga. Lalu yang kedua ada jurusan manajemen. Nah, di jurusan manajemen ini ada program studi manajemen S1, ada program studi pariwisata S1, dan jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi ada program studi akuntansi S1 dan program studi akuntansi keuangan publik S1 juga. Jadi, kesimpulannya bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini terdiri dari 3 jurusan dan 6 program studi. Oke, jadi teman-teman sudah ada bayangan mau ambil jurusan yang mana. Nah, berikutnya kita masuk di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau disingkat FHISIP. Nah, yang pertama di dalam fakultas tersebut ada jurusan ilmu administrasi. Nah, di jurusan ilmu administrasi ini terdapat banyak sekali program studi. Di antaranya teman-teman bisa mengambil program studi perpajakan, jenjangnya itu diploma D3 ya. Lalu ada program studi administrasi publik, jenjang stratanya itu S1, dan juga program studi administrasi publik, bidang minat administrasi dan manajemen kepegawaian S1. Lalu berikutnya ada program studi administrasi bisnis S1, dan juga yang berikutnya ada program studi ilmu pemerintahan S1. Oke, lanjut di jurusan kedua yang ada di Fakultas FHISIP, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi. Yang pertama ada program studi pengetahuan, saya ralat, program studi
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Diploma 4. Lalu yang kedua, program studi Ilmu Komunikasi S1. Berikutnya, maaf ya teman-teman kalau kameranya agak goyang. Oke, karena saya merekam sambil menjaga atau sambil melihat anak saya yang sedang bermain. Jadi makanya kenapa kameranya kadang goyang dan saya kadang tersendat-sendat dalam berbicara. Mohon pemaklumannya. Oke, selanjutnya kita ada di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi untuk jenjang S1. Dan berikutnya masih tetap di fakultas yang sama, yaitu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan yang ketiga adalah jurusan Ilmu Sosial, Hukum, dan Humaniora. Nah, di jurusan ini terdapat beberapa program studi. Di antaranya ada program studi Sosiologi S1, lalu ada program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan S1, dan ketiga program studi Hukum S1. Nah, sekarang kita masuk ke fakultas yang ketiga. Tadi kan sudah ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu masuk ke fakultas yang ketiga, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan FKIP. Nah, jurusan apa saja yang ada di FKIP? Teman-teman wajib tahu untuk menentukan jurusan yang teman-teman akan ambil sebelum mendaftar di universitas terbuka. Yang pertama, ada jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni atau disingkat dengan PBS. Nah, program studi apa saja yang ada di dalamnya? Ada 2 program studi. Yang pertama, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk strata S1. Yang kedua, program studi Pendidikan Bahasa Inggris S1. Nah, berikutnya di Fakultas FKIP ada lagi yang namanya jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di jurusan yang kedua ini, jurusan kedua di Fakultas FKIP itu terdiri dari 4 program studi. Yang pertama, program studi Pendidikan Biologi S1, lalu program studi Pendidikan Fisika S1, dan program studi Pendidikan Kimia S1, serta yang keempat program studi Pendidikan Matematika. Nah, lalu jurusan yang berikutnya atau jurusan yang ketiga yang ada di FKIP, yaitu jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau biasa disingkat dengan FIPS. Nah, ada berapa jurusan? Tentunya ada 2. Maksud saya maaf, saya ralat. Ada berapa program studi yang bisa dipilih? Tentunya ada 2 program studi. Yang pertama, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1. Yang kedua, program studi Pendidikan Ekonomi S1. Lalu, yang keempat, jurusan yang keempat di dalam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP itu adalah jurusan Ilmu Pendidikan. Jurusan Ilmu Pendidikan terdiri jurusan Ilmu Pendidikan hanya ada 1 program studi, yaitu program studi Teknologi Pendidikan. Lalu yang berikutnya ada jurusan PGSD dan PG PAUD. Nah, kalau untuk jurusan PGSD dan PG PAUD, katalognya itu dipisah. Jadi ini yang saya bacakan ke teman-teman atau yang saya sampaikan informasinya ke teman-teman itu adalah jurusan di luar PGSD dan PG PAUD. Mengapa dipisah? Karena di jurusan PGSD dan PG PAUD itu ada syarat khusus untuk mendaftar di sana.
Apa saja syarat khususnya? Yaitu kita harus mempunyai surat keterangan mengajar minimal 1 tahun setelah lulus SMA. Jadi di luar dari jurusan PGSD dan PG PAUD, semua aman-aman saja walaupun kita hanya lulusan SMA dan tidak punya pengalaman mengajar sama sekali. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang program maksud saya tentang fakultas yang keempat yang berada di universitas terbuka. Nah, fakultas yang keempat atau yang terakhir ini namanya Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu, program studi apa saja yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini? Mari kita dengarkan bersama. Oke, di Fakultas Sains dan Teknologi ini terdiri dari 3 jurusan dan beberapa program studi yang ada di dalamnya. Nah, jurusan apa saja itu? Jurusan yang pertama adalah jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana program studinya ada 3 yang bisa teman-teman pilih salah satunya. Yang pertama, program studi Matematika S1, lalu yang kedua, program studi Statistika S1, lalu yang ketiga program studi Biologi S1. Nah, lalu jurusan yang berikutnya adalah jurusan teknik. Nah, di jurusan teknik ada 2 program studi yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota S1. Yang kedua, program studi Sistem Informasi S1. Dan terakhir adalah jurusan Pertanian. Nah, di jurusan Pertanian ini terdapat 5 program studi yang bisa teman-teman pilih salah satunya. Yang pertama ada program studi Agribisnis S1 bidang minat, terdiri dari penyuluhan dan komunikasi pertanian. Lalu ada penyuluhan, saya ralat. Di program studi di jurusan pertanian ini di Fakultas Sains dan Teknologi ini terdiri dari 2 program studi dengan sub minat, maksudnya bidang-bidang minat. Yang pertama itu ada program studi Agribisnis S1, dia itu bidang minat. Bidang minatnya ini ada 3 macam. Yang pertama, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Yang kedua, penyuluhan dan komunikasi peternakan. Yang ketiga, penyuluhan dan komunikasi perikanan. Lalu jurusan yang kedua, program studi yang kedua yang ada di jurusan pertanian adalah program studi Teknologi Pangan S1. Nah, jurusan terakhir itu, Teknologi Pangan S1, merupakan jurusan yang saya ambil di Universitas Terbuka. Seperti yang teman-teman tahu, alasan saya mengambil Teknologi Pangan ya karena saya suka makan dan saya suka bereksperimen. Jadi di Fakultas Pertanian itu satu-satunya jurusan yang tidak memegang cangkul secara langsung, ini bahasa umumnya ya, tidak memegang cangkul, tapi kita lebih kebanyakan untuk bereksperimen di laboratorium. Nah, itulah jurusan yang saya ambil, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jurusan ataupun fakultas yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman akan saya tuliskan di kolom deskripsi dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Irma Yulis Sakaria. Salam Universitas Terbuka.